Ya, jadi di sini ada dua benda M1 dan M2 dan dihubungkan katrol. Lalu yang ditanyakan adalah berapa percepatan dan tegangan tali gitu ya sebenarnya. Nah, ini kasusnya bisa dua macam, bisa jadi M1-nya dia naik, maka M2 harus turun. Ya, jadi kalau M1 naik, ya maka konsekuensinya M2 turun. Kalau M1 turun, M2 pasti naik gitu ya. Kalau ini turun, ini harus naik. Maka kalau di sini kita lihat bahwa eh, kemungkinannya adalah ya, yang pertama dia naik, M2 turun atau M1 turun, M2 naik ya. Bagaimana cara membedakannya? Ya, kita coba kerjakan dulu untuk kondisi yang pertama gitu ya. Kalau kondisi pertama berlaku, maka di sini kita akan lihat bahwa kita punya tegangan tali T, lalu kita punya M1G, lalu kita punya gaya normal. Gitu ya. Nah, di sini nanti kita uraikan arah sumbu X dan arah sumbu Y-nya. Ini sudutnya theta, maka untuk arah sumbu X kita akan punya T yang ke sana dikurangi komponen berat yang ke arah kiri, alias M1G sin theta ya, karena sudutnya adalah theta di sini. Ya, jadi T minus M1G sin theta sama dengan M1 kali A. Kemudian yang ke arah sumbu Y berarti N minus M1G cosinus theta ini harus sama dengan 0 gitu ya. Ya, berarti N adalah sama dengan M1G cos theta. Tapi ini tidak relevan ya, tidak dipakai karena belum ada gaya geseknya. Nah, sekarang kita lihat benda M2. Benda M2 dia punya berat M2G dan dia juga punya tegangan tali. Kalau benda pertama dia naik ke atas dengan percepatan A, maka benda kedua dia akan turun dengan percepatan yang sama A. Berarti kita akan punya M2G dikurangi T sama dengan M2A. Oke, digabung dengan persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Ini adalah tadi persamaan pertama ya. Kalau kita gabung persamaan pertama dan persamaan kedua, maka T minus M1G sin theta sama dengan M1A. Kita jumlah, berarti M2G minus M1G sin theta sama dengan M2 plus M1A gitu ya. Sehingga kita dapat percepatannya sama dengan, ya, G kita keluarkan, M2 min M1 sin theta dibagi M2 plus M1. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan tanda yang di atasnya ini ya, ini berarti A ini akan berkebalikan kalau seandainya M2 lebih kecil daripada M1 sin theta ya. Jadi kasus ini berlaku jika M2 lebih besar daripada M1 sin theta, baru kasus ini berlaku seperti itu. Ya. Di sini kita akan cari tegangannya ya. Berapa tegangannya, maka kita gunakan salah satu persamaan. Misal kita gunakan persamaan kedua. Berarti T itu nanti sama dengan M2G ditambah M2 kali A. Berarti T-nya M2G ditambah M2 kali A. G dalam kurung M2 min M1 sin theta dibagi M2 plus M1. Sehingga nanti T-nya dia akan didapatkan M2G, atau di sini boleh kita samakan saja penyebutnya ya. Kita kalikan saja dengan M1 plus M2. Berarti M2G dalam kurung M1 plus M2 ditambah M2G dalam kurung M2 min M1 sin theta dibagi M2 plus M1, maka T-nya kita akan dapat ya, ini dikalikan berarti M1 M2G ditambah M2 kuadrat G ditambah M Oke, sorry. Ini berarti harusnya dikurang ya. Ini T-nya pindah ke kanan, M2A-nya pindah ke kiri, maka ini minus. Maaf, saya salah. Ini minus, maka ini minus di sini. Berarti di bawahnya menjadi, kita hapus dulu, M1 M2G ditambah M2 kuadrat G minus M2 kuadrat G ditambah M1 M2 G sin theta gitu ya, dibagi M1 plus M2. Ya, ini bisa dicoret.
Maka nanti tegangannya akan ketemu sama dengan M1 M2G ditambah M1 M2G sin theta dibagi M1 plus M2 gitu ya. Jadi tadi ini akan naik dan M2 akan turun jika nilai M2-nya lebih besar daripada nilai M1 sin theta-nya seperti itu. Oke, nah sekarang tadi kondisinya kita sudah cari ketika nilai M2-nya lebih besar daripada M1 sin theta ya. Nah, sekarang kita balik kondisinya. Ini soal sebelumnya ya, kondisi sebelumnya. Ya, jadi ini adalah kondisi pertama ya. Jadi ini maaf, kondisi sebelum ini. Ya, ini adalah kondisi pertama. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi kedua, yakni di mana jika nilai M1 sin theta lebih besar daripada M2. Nah, kalau ini terjadi maka M1 akan turun, M2-nya akan naik gitu ya. Maka di sini untuk gaya Newtonnya kita tinggal balik M1G sin theta minus T itu nanti sama dengan M1A. Kemudian untuk yang benda 2 T minus M2G sama dengan M2A. Ya, maka kalau kita jumlah nanti akan menjadi M1 kali G sin theta minus M2G sama dengan M1 plus M2 kali A. Didapatkan nilai A-nya adalah G M1 sin theta minus M2 dibagi M2 plus M1 gitu ya, seperti itu. Oke, ini nilai A-nya. Lalu kemudian nilai T-nya akan bisa didapatkan ya dari persamaan ya yang kedua ini gitu ya, berarti M2G ditambah M2A gitu jadinya. Sehingga nanti T-nya kita akan dapatkan M2G ditambah M2 kali G dalam kurung M1 sin theta minus M2 dibagi M2 plus M1. Ya, jadi T-nya nanti akan ketemu M2G ditambah kita masukkan gitu ya, M1 M2G sin theta minus M2 kuadrat G dibagi M2 plus M1. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan, kita samakan penyebutnya jadi M2 plus M1 atasnya menjadi M2 kuadrat G ditambah M1 M2G ditambah M1 M2G sin theta dikurangi M2 kuadrat G ya. Nah, ini bisa dicoret. Nanti hasilnya T tetap sama ya, tegangan tali akan tetap sama dengan M1 M2G ditambah M1 M2G sin theta dibagi M2 plus M1 ya, seperti itu.